Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Salam selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempakui sinergi mitigasi Basamo BPTP kelas 2 Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Kehadiran Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Buletin berita siang selengkapnya dibacakan De Aldila. Di sana Padanga, guna menekan resiko kecelakaan lalu lintas di kawasan rawan Kecamatan Sepuluh-Koto, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempakui sinergi mitigasi bersama BPTP kelas 2 Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Berikut laporan Irsyad. Tragedi kecelakaan lalu lintas akibat remblong kendaraan barek nan kerap terjadi di turunan panjang ruih jalan Parangpanjang Bukit Tinggi, wilayah Kecamatan Sepuluh-Koto dinilailah menimbulkan trauma bagi masyarakat setempat. Menyikapi kondisi itu dan sempat memakan korban jiwa jo kerugian materi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mencari langkah pencegahan dan tarukwa jo berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli melakukan koordinasi intensif bersama Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 serta Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Ahmad Fadli menjelaskan bahwa pertemuan lintas instansi itu bertujuan mempakui sinergi jo meningkatkan keselamatan para pengguna jalan di jalur strategis dan menjadi urek nadi transportasi daerah. Dalam diskusi itu, pihak-pihak terkait membahas berbagai faktor pemicu kecelakaan mulai dari pemetaan titik rawan, tingkat kepadatan kendaraan, hingga evaluasi fasilitas perlengkapan jalan di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi capek jo turut disepakati, termasuk rencana peningkatan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan marka jalan dan labiah jaleh, serta penguatan sistem pengawasan di titik rawan, kerawanan tinggi. Secara khusus, Wakil Bupati menyampaikan usulan mengenai pembatasan jadwal operasional bagi jenis kendaraan tertentu dan melintasi jalur itu. Jo bersyukur karena ide itu disambut secara sangat baik. Ada beberapa aspirasi kami, Mbak, agar niatnya memitigasi kalau bisa ya seminim mungkin bahkan zero kecelakaan yang terjadi di jalan. Tapi pada intinya Pak, ini bagi masyarakat kami yang melintasi jalan di Parangpanjang Bukit Tinggi itu sudah jadi teror gitu Pak. Jadi kalau cerita sama masyarakat itu rata-rata pagi banyak mengantar anak sekolah dan pergi kerja karena ini warga Sepuluh-Koto ini banyak anaknya sekolah di Parangpanjang, Bang. Sementara itu, Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Didi Gusman, menyatakan komitmen institusinya untuk mendukung harapan pemerintah daerah juga segera melakukan penguatan instansi teknis serta penempatan fasilitas keselamatan di lokasi. Jadi yang pas itu rest area, jadi membuat tempat parkir di luar badan jalan untuk kendaraan barang. Tetapi ini bisa agak kita paksakan. Ya, karena memang dengan kondisi geografis yang luar biasa di situ ya disuruh istirahat, pengecekan kita paksa untuk dilakukan pengecekan kondisi teknis kendaraannya dulu sebelum melanjutkan. Melalui tindak lanjut dan konkret dari seluruh pihak terkait, koordinasi diharapkan mampu menciptakan sistem keselamatan transportasi yang kokoh sekaligus memulihkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan melintasi jalur rawan itu. Irsyad melaporkan.
Akses jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi melalui kawasan Lembah Anai kini telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda 2 maupun roda ampe. Seiring normalnya arus lalu lintas di jalur strategis Tasabui, PT Hutama Karya Infrastruktur menargetkan seluruh pekerjaan penanganan pasca bencana di kawasan Lembah Anai rampung pada bulan Juli 2026 atau sampai akhir bulan depan. Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman mengatakan pembukaan akses selama 24 jam menjadi langkah penting dalam memulihkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di Sumatera Barat. Kehadiran kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai membentuk panitia pemilihan wali nagari dengan sistem elektronik e-voting dan akan dilaksanakan pada 7 September hingga 20 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail mengatakan dalam rapat teknis yang dilakukan bersama dinas terkait membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan pemilihan, mulai dari pekerjaan calon, tahapan penyelenggaraan hingga dukungan lintas instansi yang dibutuhkan selama proses pemilihan berlangsung. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi 24 Juni 2026 di acara FKP IPDN Sumatera Barat. Berikut laporan Joni Marbeta. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka. Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar forum konsultasi publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan 2026 berlangsung 24 Juni 2026 di ruang Gerida Utama lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi dan dibuka di Kasubag Perlengkapan Rumah Tangga dan Sistem Informasi Anggi Setiawan SSTP mewakili Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat dan diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur termasuk perwakilan BBPKA PKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi dengan hadiran 2 narasumber yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RBRI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP, Pranata Komputer Ahli Pertama Kementerian Dalam Negeri RI Delvita MRScom. Anggi Setiawan menjalihan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan non berkualitas, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan non kiniko di IPDN Kampus Sumatera Barat. Terdapat 6 kelompok layanan utama dan menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forumko pihaknya ingin mendapatkan masukan serta evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan dan selamoko diberikan kepada para peraja maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ko penting agar pelayanan kamukonyo semakin rancak, efektif dan sesuai jua harapan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan dan diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat dapat tarikh meningkat sejalan jo tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik non prima. Pelayanan yang ada di kami dapat untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami, kita evaluasi bersama
bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik. Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi dan harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menyalihkan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 5 tahun 2004 tentang pedoman standar pelayanan terdapat ambil komponen standar pelayanan dan harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik dan berkualitas. Kampi balik komponen standar pelayanan itu merupakan fondasi utama dan sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan adalah sesuai jo kesepakatan bersama kebutuhan pengguna layanan serta peraturan perundang-undangan dan berlaku. Menurutnya, standar pelayanan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini fondasi utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting. Ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance. Untuk itu pentingnya pembedaan antara standar pelayanan SP dan juga standar operasional prosedur SOP, dan dengan demikian dorong pelayanan publik dan responsif dan akuntabel, membangun sinergi dan lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus penjawab kebutuhan pengguna layanan. Harus ada komitmen dan kuat dan alat manajemen akuntabel puluh. Joni Marbeta menggambar untuk berita Rani Minang pada siang hari ko. Kehadiran kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperketat pengawasan peredaran narkotika hingga ke tingkat nagari. Hal itu ditandai dengan pembentukan kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan baru-baruko. Bupati Eka Putra secara resmi juga memberikan apresiasi atas pembentukan kampung bebas narkoba di wilayah Tasabui. Menurut Eka Putra, program itu merupakan langkah bukti nyata dalam kepedulian warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya barang haram Tasabui. Kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda Tanah Datar. Semoga kampung bebas narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba. Bupati Tanah Datar Eka Putra menambahkan, dalam pembentukan kampung bebas narkoba memerlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, tokoh adat hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkotika di Kabupaten Tanah Datar Jawa sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Nusana Danga Biswa pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang. Dengan membaca Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.